Kenapa cowok selingkuh? Kenapa? Kenapa dulu cinta-cintaan, dulu udah mesra banget, gue udah baik banget, cowok gue selingkuh. Gue udah baik, udah punya anak, udah punya keluarga, udah punya usaha, tapi cowok gue selingkuh. Di video ini gue mau jelasin secara tuntas buat para cewek-cewek yang bertanya-tanya soal kenapa cowok itu selingkuh. Dan tolong dilihat video ini dengan praktis, logika, dengan tenang, bukan dengan emosional. Dan ingat, ini gua bukan melakukan pembenaran, gua bukan melakukan klarifikasi atau apa. Ini gue cuma men-sharing fakta dari pengalaman hidup gua aja. Oke? Sini gue mau bahas sebabnya dan apa artinya, apakah kalau dia selingkuh udah nggak cinta keluarga lagi, udah nggak sayang lagi atau gimana? Oke, jadi gini ya, lo sebagai cewek udah pacar yang baik, udah istri yang baik, udah berikan segalanya, tapi kok tega ya dia bisa begitu? Bukan berarti cowok selingkuh itu dia pingin pisah dari lu. Bukan berarti dia selingkuh itu dia udah nggak seneng sama dia udah nggak cinta sama lu lagi, dia nggak cinta sama keluarganya. Bukan berarti. Mungkin ada, tapi bukan berarti dan nggak selalu. Kadang mereka hanya jenuh, kadang mereka hanya iseng, dan kadang mereka itu nggak pakai perasaan sama sekali, nggak ada rasa cinta sama sekali. Mereka bener-bener cuma iseng dan penasaran. Cowok pada dasarnya dari dulu didesain untuk memperbanyak keturunan sebanyak mungkin, oke? Ke banyak cewek, supaya bisa kelangsungan hidup kita manusia. Bahkan dari zaman dulu pun ratusan ribuan tahun lalu, semua raja, semua cowok yang berkuasa, semua raja-raja, baik di dunia barat maupun dunia timur, mau agama apapun, yang punya istri, punya ratu, tapi juga punya selir. Oke? Jadi memang didesain dulu nih dari sononya. Selingkuh itu nggak ada bedanya kayak itu tuh udah insting. Sebenarnya bukan selingkuh. Dia bukan punya, kadang cowok itu bukan punya tujuan, ah gue mau nyakitin istri gue, ah gue mau nyakitin cewek gue. Bukan itu alasannya. Satu adalah masalah bosen. Kita aja kalau punya handphone udah setahun 2 tahun, punya mobil udah 5 tahun 10 tahun, itu bosen, oke? Cewek-cewek yang punya baju, punya tas, punya sepatu, kalian punya lebih dari satu, kalian bosen, kalian pingin nyobain yang baru. Kita manusia pingin nyobain yang baru. Mau sebagus apapun barang itu, kalau kita udah memiliki itu dengan tenggang waktu, akhirnya kita udah terbiasa dengan barang itu. Udah nggak unik lagi, udah nggak berasa baru lagi. Lu yang tadinya jalan kaki, punya sepeda, seneng banget. Yang tadinya punya sepeda, punya motor, seneng banget. Punya motor akhirnya punya mobil, itu seneng banget. Tapi, selalu lu pengen upgrade. Nanti punya mobil merek Jepang, lu pengen merek Eropa. Nanti punya merek Eropa, lu pengen nanti supercar. Lu pengen nanti Rolls Royce. Gimana pun, akhirnya setelah lu punya barang itu, akhirnya pasti bosen. Itu dulu. Bosen. Jadi buat lu yang pacaran, buat lu yang nikah, buat lu yang apa, baik si cewek dan maupun si cowok, pasti ada. Rasa bosan itu ada. Apalagi kalau nikahnya udah lama. Bayangin nikahnya udah 10, 20, 30 tahun. Anak-anak udah gede semua, udah kuliah semua. Lu tinggal berduaan doang. Udah segala sesuatu tuh udah rutinitas. Itu tuh bosen. Jadi, itu salah satu penyebabnya. Jadi kalau ada cewek baru nih, masih baru, jauh lebih muda, masih sekel, badannya masih bagus, apa segala macem, sedikit baik sama nih cowok, apa, pasti demen, penasaran. Kadang ceweknya pun juga, apa ya, bikin penasaran lah, belum tentu baik, tapi bitchy.
atau banyak cowok lain yang ngejar atau apa deh. Tapi yang penting sesuatu yang baru, sesuatu yang fun buat si cowok ini. Kedua, cowok itu kalau udah married, udah nikah segala macem, itu adalah sebuah obligasi, ya gak? Sebuah kewajiban. Harus ngurusin anak, harus ngurusin istri, ngurusin cicilan, harus kerja banting tulang, harus ngurusin bill, harus ke mertua. Pokoknya banyak tugas dan kewajiban di keluarga itu. Jadi itu menjadi sebuah tugas dan kewajiban. Dan seperti kita semua tahu, bahkan waktu dulu kita kuliah atau SD atau SMP atau SMA, kalau itu sebuah kewajiban, kita tuh rasanya setelah memenuhi kewajiban itu, kita tuh rasanya pingin holiday, pingin refreshing, pingin liburan, pingin lari dari tugas-tugas itu gitu. Pingin pelepasan, pingin refreshing. Kalau dengan selingkuhan atau dengan cewek lain atau itu mereka nggak ada kewajiban, iya kan? Ngejar cewek baru kan nggak ada kewajiban. Makanya istri-istri suka marah. Enak aja cowok gua udah ngurus anak, ngurus rumah tangga, udah begini, udah berkorban banyak buat cowok gua. Jadi kalian bingung nih, pakai logika. Kok cowok gua masih tega berbuat itu? Sedangkan selingkuh itu si cowok nggak pakai logika. Dia pakai feeling, pakai perasaan. Maksudnya pakai bukan perasaan ya, bukan perasaan maksudnya cinta nih. Tapi maksudnya dia nggak mikir pakai logika. Dia cuma ngikutin insting. Insting. Oke? Naluri. Jadi bukan dipikir pakai logika, bukan keputusan yang logis. Makanya suka cewek-cewek kan bingung, ih selingkuhannya jelek banget. Atau kayak lebih miskin, atau derajatnya lebih rendah, atau whatever. Tapi masalahnya bukan di sana. Dia makanya dengan senang hati ngasih hadiah ke cewek itu. Dan juga kalau lu udah nikah sama cowok lu bertahun-tahun, lu secara langsung nggak langsung sadar nggak sadar, udah take for granted apapun yang cowok itu berikan. Udah terbiasa dengan lifestyle-nya kalian sebagai keluarga. Lu udah sering dibeliin barang branded. Jadi lu kalau dikasih udah nggak excited lagi, udah biasa aja. Justru kalau nggak dikasih barang branded, lu nanya sama cowok lu, ih kenapa nih biasanya ngasih barang branded, kok lu tiba-tiba nggak ngasih barang branded gitu. Biasanya kita liburan ke Eropa, kenapa ini jadi liburan ke Bali nih? Misalnya gitu. Jadi itu udah kayak ekspektasinya lu tuh udah sangat tinggi. Jadi si cowok itu mau melakukan apapun buat si istri atau si pacar untuk nyenengin dia, itu tuh standarnya makin lama makin tinggi dan makin lama itu udah terbiasa aja. Jadi reaksi si cewek, si pacar, si istri yang sah ini udah kayak, oh biasa aja emang standar kita kayak begitu kok. Gitu loh. Biasanya emang naik business class kok kalau kita liburan, kita pergi-pergi. Kenapa kita jadi naik ekonomi? Justru, jadi kayak kayak begitu. Sedangkan bayangin kalau dia punya mainan baru, si cowok ini punya mainan baru. Misalnya gadis desa yang cantik, yang masih umur 20, yang baru belajar dandan, masih lugu-lugunya, masih innocence-nya, dikasih barang branded banget. Oh, thank you Koko, thank you Mas. Baik banget kamu, reaksinya beda gitu loh. You know? Atau kayak tiba-tiba ani-aninya diajak pergi liburan kemana, reaksinya beda gitu. Reaksi yang kayak dulu lagi, yang kayak mengurang waktu pacaran, excitement-nya gitu loh. Segala sesuatu tuh kayak adventure baru dengan orang yang baru, ngerti gak sih? Jadi buat si cowok itu sangat menyegarkan. Kalau di satu sisi itu kayak ekspektasi dan udah biasa aja. Dengan ani-ani atau cewek yang baru ini, dia ngerasa ini sesuatu yang refreshing. Dia merasa jadi laki lagi, maskulin lagi karena nih cewek yang innocent tadi begitu menghargai dia. Oke, berkaitan dengan itu. Ini mungkin lebih effort kalau buat yang udah nikah. Cewek kalau udah nikah, tendensinya dia itu suka marahin
suaminya. Makanya banyak banget joke di luar sana, istri itu nggak mungkin salah. Baik di negara barat, di negara timur. Cewek itu selalu benar, istri itu selalu benar. Oke? Jadi, buat si cowok yang tadinya maskulin, yang tadinya pemimpin keluarga, tapi sebenarnya nggak juga. Banyak kan cowok-cowok takut istri. Jadi buat si cowok, dia udah kehilangan maskulinitasnya lah. Dia dimarahin terus sama bininya, selalu dibilang jangan begini, jangan begono. Soalnya si istri ini ya dia udah menjadi seorang ibu. Nalurinya adalah naluri naluri keibuan. Bukan naluri seorang pacar, bukan naluri seorang pasangan, tapi menjadi ibu buat anak dan juga buat secara nggak langsung buat si cowok ini. Jadi dibilang jangan gini, jangan gono, dilarang ini, jangan ono, dimarah-marahin, hal yang kecil diributin segala macem. Itu again menjadi buat si cowok tuh apa ya? Kayak kurungan, merasa nggak dihargai atau disepelekan. Dan pokoknya ya mumet aja. Jadi yang cewek itu biasanya pasti akan ngebikin si cowok itu merasa sebagai cowok. Maksudnya pasti dipuja-puja, pasti digenit-genitin, pasti digoda-godain, dimesra-mesrain, dimanja-manjain. Jadi si cowok itu again merasa kayak baru lagi, kayak hubungan baru nih, kayak excitement baru lagi. Dia bisa merasa menjadi cowok lagi. Dan yang terakhir, dimanapun kalian, unfortunately nih ya, kenyataan hidup buat para istri-istri dan para cewek-cewek yang mau merit, Edian kalian akan lebih tua dan kalian nggak bisa saingan sama yang lebih muda, yang umur 20-an. Itu udah kenyataan hidup yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke? And therefore, kayak gue bilang tadi, dengan ibarat barang handphone atau mobil atau tas, setelah lu umurnya udah 5 tahun, 10 tahun, pasti lu pingin barang baru. Pasti lu pingin barang lain. Gimana pun lu kalah dengan model terbaru. Itu simple faktanya aja. Oke? Nah, kurang lebih itu soal kenapa cowok selingkuh. Jadi gitu dulu, karena videonya udah kepanjangan. Coba para cowok-cowok ada yang gua ketinggalan nggak? Dan buat para cewek, coba komentar menurut kalian gimana.